Suara di loteng. Rina baru pindah ke rumah tua warisan kakeknya di pinggiran kota. Rumah itu berlantai 2, atapnya tinggi, dan ada satu loteng kecil yang pintunya terkunci. Kunci itu tidak pernah ditemukan. Kakeknya selalu bilang loteng itu hanya tempat menyimpan barang bekas. Malam pertama berjalan normal, hanya suara jangkrik dan angin. Malam kedua mulai ada yang aneh. Tepat jam 2 dini hari, Rina terbangun karena mendengar bunyi gesekan dari langit-langit, seperti sesuatu sedang diseret. Ia mencoba mengabaikannya, tapi bunyi itu semakin jelas. Disusul suara langkah pelan di atas kamarnya. Rina memeriksa rumah, tidak ada siapapun. Tangga ke loteng terlalu curam dan pintunya terkunci rapat. Keesokan paginya, ia menceritakan hal itu ke tetangga. Tetangga hanya bilang, kalau jam 2 pagi dengar suara di loteng, jangan pernah mencoba membukanya. Malam ketiga, bunyi itu kembali. Kali ini ditambah suara berbisik, tidak jelas bahasanya. Seperti dua orang bercakap sangat pelan. Rina beranikan diri berdiri di bawah pintu loteng. Ia tempelkan telinga. Bisikan itu berhenti mendadak. Lalu terdengar ketukan 3 kali dari dalam. Bulu kuduknya berdiri. Ia mundur perlahan dan tidak tidur sampai pagi. Hari berikutnya ia memanggil tukang kunci. Pria paruh baya datang. Ia memeriksa gembok 2 pintu loteng. Wajahnya mendadak pucat. Ia berkata tidak bisa membukanya dan menyarankan Rina mengunci ulang rumah di malam hari. Sebelum pergi ia hanya menambahkan, beberapa pintu dibuat untuk tidak pernah dibuka. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Malam itu Rina menunggu sampai jam 2. Bunyi gesekan mulai terdengar. Ia mengambil palu, memukul gembok sampai patah. Pintu loteng terbuka perlahan dengan suara berderit panjang. Udara dingin keluar dari dalam. Loteng gelap dan bau apak dengan senter ponsel. Rina melihat tumpukan kardus tua, foto-foto hitam putih keluarga yang belum pernah ia lihat, dan di sudut ada kursi goyang kecil dengan boneka kain duduk di atasnya. Saat ia melangkah masuk, boneka itu jatuh sendiri ke lantai. Rina tertegun, lalu ia sadar. Suara gesekan yang ia dengar setiap malam berasal dari kursi goyang itu, yang kini bergerak pelan meski tidak ada angin. Senter ponselnya meredup. Sebelum mati, ia sempat melihat sesuatu di belakang kursi. Bayangan setinggi anak kecil, tapi matanya terlalu gelap untuk melihat jelas. Ponsel mati total. Loteng kembali sunyi. Lalu suara langkah kecil mendekat dari sudut ruangan. Rina ingin berlari, tapi sesuatu memegang pergelangan kakinya. Keesokan paginya, tetangga melihat pintu loteng rumah itu terbuka lebar. Tidak ada tanda Rina dimanapun, hanya kursi goyang yang masih bergerak, dan boneka kain yang kini duduk di anak tangga pertama menghadap ke arah pintu depan.